Clara tak semudah itu bisa menerima nasihat sahabatnya Adis. Kalau bicara memang sangat mudah Adis, tapi kalau kita sendiri yang menjalaninya, pasti akan sulit. Begitu mudah kamu mengatakan semuanya padaku. Tapi seandainya kamu sendiri yang menjalaninya, pasti kamu juga akan merasakan hal yang sama denganku. Bahkan, aku tidak mengenal laki-laki itu. Aku tidak tahu seperti apa sifatnya. Bagaimana jika setelah menikah nanti, dia bersikap kasar padaku. Tetapi, aku dipaksa harus menikah dengannya. Itu semua membuatku ingin mati saja, kata Clara. Mendengar ucapan Clara, Adis merasa sangat terkejut. Ya Tuhan Clara, apa yang kamu katakan? Hanya karena ingin menikah dengannya, kamu sampai ingin mengakhiri hidupmu. Ya sudah, kalau kamu memang tidak bisa menikah dengannya, katakan yang sejujurnya pada ibumu. Jika ibumu mencintaimu dan sayang padamu, dia tidak mungkin akan memaksamu untuk menikah dengannya, kan? Aku dan ibumu hanya berusaha memberitahu apa yang kami tahu. Tapi jika menurutmu itu tidak baik untuk dirimu sendiri, maka kamu punya hak untuk menolak. Kami tidak memaksamu, Clara. Clara hanya terdiam mendengar ucapan Adis. Adis kembali melanjutkan perkataannya. Apakah kamu tahu, Clara? Kebahagiaan di dalam rumah tangga bukan tergantung seberapa kita mengenal dia. Aku bisa belajar dari kehidupan orang tuaku. Sebelum mereka menikah, mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Bahkan keduanya merasa sudah sangat saling mengenal. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka menikah? Setelah kelahiranku, yang terjadi hanyalah pertengkaran, dan pertengkaran. Tidak ada lagi cinta dan rasa kasih sayang di antara hubungan mereka. Clara masih terdiam. Adis kembali berkata, apa yang dilihat setelah menikah oleh ibuku tentang ayahku, tidak pernah dia lihat sebelum menikah. Dan begitu juga dengan ayahku. Dia merasa ibuku bukanlah ibuku yang dulu. Itu artinya, hubungan sebelum menikah dan apa yang kita ketahui sebelum menikah belum tentu akan terjadi setelah kita menikah, Clara. Kamu bisa belajar dari kehidupan orang tuamu sendiri, Clara. Bukankah kamu pernah cerita padaku jika ayah dan ibu menikah karena perjodohan? Tetapi lihatlah mereka. Mereka berpisah karena maut, bukan pertengkaran. Mendengar apa yang dikatakan oleh Adis, Clara tertunduk menangis. Adis kemudian memeluknya dan ikut menangis bersama dengan Clara. Aku minta maaf, Clara, karena aku terlalu banyak bicara. Sungguh, aku tidak punya maksud apapun. Pernikahanmu adalah masa depanmu. Kamu punya hak untuk menentukan sendiri masa depanmu, Clara. Kamu punya hak untuk menentukan kebahagiaanmu. Tolong jangan berpikir yang buruk tentang apapun yang aku katakan. Pulanglah dan pikirkan ibu dan ayahmu. Pikirkan tentang laki-laki itu, kata Adis. Clara masih menangis terseduh-seduh dalam pelukan Adis. Adis kembali berkata, dan yang terpenting adalah berdoa. Kamu harus berdoa meminta petunjuk, Clara. Itu yang harus kamu lakukan. Jika hatimu ragu, maka jangan lakukan. Tetapi, jika hatimu siap, maka lakukanlah. Clara,
Pasti kamu tahu bagaimana isi hatimu. Hati tidak akan pernah berbohong, Clara. Ikuti kata hatimu. Clara menatap Adis, lalu memeluk Adis erat. Terima kasih, Adis. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Aku sangat beruntung mempunyai sahabat sepertimu, jawab Clara. Saat berada di rumahnya Clara yang sedang duduk termenung di atas tempat tidurnya, sambil memeluk kedua kakinya, Clara berkata dalam hati, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar bingung. Oh Tuhan, katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Di saat Clara masih sedang termenung, terdengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Clara, bolehkah ibu masuk sayang? Kata ibu Clara di balik pintu. Dengan cepat Clara menghapus air matanya dan beranjak dari tempat tidurnya. Iya ibu, tentu saja, kata Clara sambil berjalan membuka pintu untuk ibunya. Setelah membuka pintu untuk ibunya, Clara tersenyum. Sayang, ibu tidak mengganggumu kan? Kata ibu Clara. Clara menggelengkan kepalanya sambil mengajak ibunya untuk masuk. Tentu saja tidak ibu, ayo masuklah. Clara dan ibunya kemudian duduk di tepi tempat tidur Clara. Ibu Clara membelai rambut anaknya itu lalu tersenyum. Sayang, tadi Farah menelpon ibu. Dia menanyakan tentang lamarannya beberapa hari yang lalu. Tetapi ibu belum berani untuk menjawabnya sebelum ibu menanyakan jawabannya padamu. Tetapi besar harapan ibu, kamu mau menerima lamaran Farel. Mengingat bahwa inilah permintaan terakhir ayahmu, nak. Clara tertunduk. Dia tak mampu berkata apapun. Ibunya pun ikut tertunduk lalu berkata, selama ini ayahmu tidak pernah meminta apapun darimu. Dan ini pertama kali dan terakhir kalinya ayahmu meminta sesuatu darimu. Sebagai seorang anak, tidak bisakah kamu memenuhi permintaannya? Perkataan ibunya membuat Clara menangis dan langsung memeluk ibunya. Tolong maafkan aku, ibu. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar anak yang tidak tahu balas budi. Aku bukan anak yang berbakti. Ibu Clara melepaskan pelukannya dan menatap wajah Clara. Sayang, apakah itu artinya kamu menolak lamaran Farel? Clara tertunduk. Tidak, ibu. Bukan itu maksudku. Aku tahu. Selama ini aku selalu menyusahkan kalian. Aku selalu meminta apapun dari kalian. Aku begitu egois, ibu. Aku selalu ingin ayah dan ibu memenuhi setiap permintaanku. Lalu mengapa aku harus berpikir untuk memenuhi permintaan ayah dan ibu? Tolong maafkan aku, ibu. Ibu benar. Ini adalah permintaan pertama dan terakhir ayah selama hidupnya padaku. Sebagai seorang anak, aku akan memenuhi permintaan ayah dan ibu. Aku bersedia menikah dengan Farel, lelaki pilihan ayah, jawab Clara. Ibu Clara begitu terharu mendengar perkataan anak kesayangannya. Ibu Clara pun langsung menangis dan memeluk anak semata wayangnya. Sayang, kamu adalah anak kami.
kebanggaan kami. Terima kasih sudah mau memenuhi permintaan ayahmu. Ayahmu pasti akan merasa sangat senang. Di hari pernikahanmu nanti, ayahmu akan tersenyum melihatmu, kata Ibu Clara. Clara tersenyum mengangguk sambil menatap ibunya yang juga sedang tersenyum karena begitu bahagia dengan keputusan Clara untuk menerima lamaran Farel. Dengan perasaan begitu bahagia dan penuh semangat, Ibu Clara pamit kepada Clara untuk menyampaikan kabar bahagia itu kepada Farel. Sayang, kalau begitu, ibu akan langsung menelpon Farel dan menyampaikan kabar ini kepadanya. Farel pasti akan sangat senang mendengar kabar ini. Clara tersenyum mengangguk. Namun, setelah ibunya berlalu, Clara bersimpuh di lantai dan menangis terseduh-seduh. Meskipun hatinya tidak terima perjodohan itu, namun Clara terpaksa melakukannya demi kebahagiaan ibu dan juga ayahnya yang sudah tiada. Ketika Clara masih menangis meratapi nasibnya, tiba-tiba seseorang masuk ke kamarnya dan melihat apa yang dilakukan oleh Clara. Clara? Ternyata orang itu adalah Adis. Adis berlari dan langsung menghampiri Clara. Clara kemudian langsung memeluk Adis dan menangis histeris. Apa yang terjadi, Clara? Kenapa kamu menangis seperti ini? Clara masih menangis. Dia tak mampu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Adis sebagai sahabat Clara hanya mampu untuk menenangkan Clara dengan terus memeluk dan membelai rambut Clara.